Aku lihat kalian memiliki ilmu yang tinggi. Tahanlah ini. Aji Bayu Bajra! Dia bisa membuat angin topan. Tempat ini seperti diserang badai. Iya, diserang badai. Pohon-pohon tumbang berterbangan ke sana kemari. Teman-teman, ternyata orang itu adalah Satria Madangkara alias Brahma Kumbara. Melihat Mansili, Harlem dan Gotawa terluka dalam, Brahma menjadi marah dan tanpa ragu-ragu mengerahkan Aji Bayu Bajra. Angin topan yang ditimbulkan oleh Aji Bayu Bajra menerjang dengan buat. Pohon-pohon tumbang, air sungai Batanghari bergejolak, menimbulkan gelombang besar. Badai dengan dahsyat menyerang tempat itu. Akan tetapi, tiga hantu sungai Batanghari itu dengan tegar dapat menahan terjangan badai. Tiga-tiganya berdiri dengan kokoh, tidak bergeming sedikit pun. Tubuh-tubuh mereka terpanjang dengan tegar, tak mempan diterjang angin topan ciptaan Brahma. Ayo, Satria Madangkara, kerahkan terus badai angin topan kau. Semua ini tidak ada lagi kami. Tiga hantu sungai Batanghari. Melihat kenyataan tersebut, Brahma menjadi sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh yang sangat dikjaya. Maka dengan segera, Brahma menarik kembali Aji Bayu Bajra. Bukan main. Ilmu mereka terlalu tinggi. Terpaksa. Ya, terpaksa aku harus mempergunakan ajian serat jiwa. Pertama-tama, aku pancing mereka dengan ilmu sedot. Ditki Ibeng. Bagaimana, Satria Madangkara? Masih adakah ilmu simpanan kau yang lain? Ya, ada. Masih banyak. Keluarkanlah semuanya. Kalau sudah habis, nanti giliran aku yang akan membinasakan kau. Baik. Hop. Ya. Mau apa dia? Berjalan dengan santai mendekati kita. Aku tidak melihat kelainan apa-apa pada dirinya. Dia hanya berjalan dengan santai mendekati kita. Dipukul sedikit saja untuk memancing ilmu apa yang akan dia pergunakan. Setelah itu baru digempur sekaligus supaya dia mati dengan seketika. Tanganku lagi, tanganku juga menempel kepadanya. Tidak bisa lepas. Orang ini punya ilmu setan rupanya.
orang Jangan, ini. kita tidak bisa lepas menempel dengan kuat kepadanya. Ya, kau pukul dadanya, aku pukul kepalanya. Dada dan kepalanya biar pecah. Jangan aku lengket lagi nih. Tangan sekarang dua-duanya menempel. Satu di punggung, satu di dadanya. Lepaskan. Tidak bisa lepas. Aku letih. Lemas sekali badanku. Aku juga lemas. Aku juga lemas. Badan jadi lemas. Lemas. Satria Madangkara punya ilmu yang aneh. Lemas. Kedua temanku tidak bisa melepaskan diri. Tangan-tangan mereka semuanya menempel dengan erat kepadanya. Dan mereka mulai nampak lemas. Itulah ilmu sedot. Ya, ilmu sedot tenaga lawan. Aku lupa namanya. Bahaya. Wah, kedua temanku akan mati lemas. Sebab tenaganya disedot oleh badan tubuh Madangkara itu. Kau kejam. Membunuh dengan cara yang paling biadab. Menguras tenaga mereka sampai habis. Kedua temanmu ini terlalu sembrono. Sudah tahu aku sedang mengerahkan Titki Ibeng. Tetap saja nekat menyerangku. Jadinya ya begitu itu. Mati lemas. Iya. Sekarang aku ingat. Ilmu sedot itu bernama Titki Ibeng. Ciptaan Hua Santai Hiap. Pendekar Gunung Hua dari negeri Tiongkok. Apakah kau murid Hua Santai Hiap? Cicit guru. Cicit guru? Apa maksudmu? Kakekku, kakek Astagina, murid Hua Santai Hiap. Jadi aku cicit guru, bukan? Hua Santai Hiap, seorang pendekar yang budiman, rendah hati dan belas asih. Tapi kenapa kau mempergunakan ilmu itu untuk perbuatan yang kejam? Yang kejam itu siapa? Kaulah dengan kedua temanmu yang sudah jadi mayat itu yang kejam. Kau melindungi gerombolan bajak sungai, pengacau ketertiban dan keamanan di Sungai Batanghari ini. Bahkan si Lodong, pemimpin gerombolan itu kau jadikan murid. Nah, kau berjiwa penjahat. Pekerjaanmu menindas rakyat yang lemah. Jadi kaulah orang yang paling kejam. Jadi sudah sepantasnya aku harus membunuhmu. Mentang-mentang memiliki ilmu Titki Ibeng, kau sudah tongkak. Kau kira sukar menundukkan Titki Ibeng? Terserah. Kalau kau punya cara untuk menundukkan ilmu Titki Ibeng, lakukanlah. Aku tidak akan memukul kau sampai kena. Nah, mudah saja bukan? Sebab dengan begitu, aku tidak akan menempel ke tubuhmu dan tidak dapat kau sedot. Itu adalah cara untuk menghindarkan keganasan Titki Ibeng. Tapi bukan cara untuk menundukkannya. Tahap pertama menghindar. Tahap kedua, aku akan menggempur kau dengan ilmu pukulan tak berbentuk. Silakan. Iya. Sungguh dahsyat ilmu pukulan tak berbentuk itu. Kedua tangan sang hantu Sungai Batanghari itu bergerak dengan mantap. Dan dari kedua telapak tangannya keluar sinar. Sinar itu menyambar-nyambar ke tubuh Brahma dengan mengeluarkan suara ledakan yang amat keras. Brahma yang sedang mengerahkan Titki Ibeng menjadi tercengang. Tidak mengira sama sekali kalau lawannya memiliki ilmu kadikjayaan yang amat tinggi. Brahma digempur habis-habisan. Badannya oleng dan terguncang-guncang, terkena pukulan tak berbentuk yang datangnya bertubi-tubi sangat cepat. Brahma menjadi sadar bahwa lawannya sangat cerdik
menyerang dari jauh, sehingga ilmu Titki Ibeng menjadi tidak berguna sama sekali. Maka segera Brahma menarik Titki Ibeng. Kau hebat, hantu sungai Batanghari. Kau sudah bisa memunahkan Titki Ibeng. Tapi aku ingin tahu, apakah kau akan sanggup menahan gempuran ajian serat jiwa? Ajian serat jiwa! Kenapa ilmu pukulan tak berbentuk milikku menjadi lenyap? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Lihat! Sinar yang memancar dari kedua tanganku mendadak hilang. Ilmu pukulan tak berbentuk sudah pergi meninggalkan diriku. Kedua tanganku menjadi lemas. Aku menjadi lemas. Kenapa aku terangkat? Aku melayang-layang di udara. Itulah ajian serat jiwa tingkat ke-10. Sang hantu sungai Batanghari yang sedang mengerahkan ilmu pukulan tak berbentuk menjadi panik. Karena tiba-tiba ilmunya itu telah meninggalkan dirinya secara tiba-tiba. Kedua tangannya yang tadi dapat mengeluarkan sinar dan mengeluarkan suara ledakan yang keras, sekarang menjadi hampa. Sinar maut itu lenyap. Ledakan-ledakan keras itu pun sirna. Aku lemah sekali. Tubuhku mengambang di udara dan melayang mendekati Satria Madangkara. Itulah keajaiban ajian serat jiwa tingkat ke-10 yang dapat mengambil semua ilmu yang dimiliki oleh lawan, sehingga lawan menjadi seorang manusia biasa yang tidak memiliki ilmu apa-apa. Dan bukan hanya itu, sang hantu sungai Batanghari itu menjadi ketakutan setengah mati, sebab badannya tiba-tiba terangkat dan melayang-layang di udara tanpa bisa dicegah oleh dirinya. Sang hantu sungai Batanghari yang maha dikjaya itu sekarang mengambang di udara dan perlahan-lahan bergerak menghampiri Brahma, bersamaan dengan menghilangnya seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya. Kedua tangan Brahma terangkat ke depan, telapak tangannya terbuka, dan ke-10 jarinya mengembang, siap menerima kedatangan sang hantu Batanghari yang sedang bergerak perlahan-lahan menghampirinya. Dan ketika tubuh sang hantu Batanghari itu menempel kepada tangan Brahma, terjadilah suatu keajaiban. Dengan seketika, sang hantu sungai Batanghari itu berubah wujud menjadi patung. Sang
hantu Batanghari yang sudah berubah menjadi patung itu perlahan-lahan retak-retak, lalu pecah berkeping-keping menjadi kecil-kecil, dan selanjutnya hancur luluh menjadi debu. Debu yang halus dan sirna dihembus angin. Lenyaplah sudah. Hilanglah wujud patung itu menjadi debu yang dihembus angin. Sudah 2 kali aku mempergunakan ajian serat jiwa. Sebab musuhku ilmunya terlalu tinggi. Sehingga dengan terpaksa, karena tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan harus dimusnahkan oleh ajian serat jiwa. Dan akibatnya sangat mengerikan. Dulu, Gardika musuh besarku hancur luluh jadi tepung. Sekarang hantu sungai Batanghari hancur lebur menjadi debu. Setelah aku menyaksikan kehebatan ajian serat jiwa yang sifatnya mengerikan, maka hasratku untuk menciptakan sebuah ilmu yang lain yang dapat melebihi ajian serat jiwa dan juga yang tidak bersifat membinasakan menjadi semakin membara di hatiku. Tapi apakah aku akan bisa menciptakan sebuah ilmu yang lebih tinggi dari ajian serat jiwa? Bukankah ada pepatah, di atas langit ada langit, yang artinya bahwa bila mana ada yang tinggi, maka akan ada lagi yang lebih tinggi. Akan ada lagi, ada lagi, ada lagi, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Ya, aku harus mencobanya dan harus bisa. Mantili, Harnum, dan Gotawa di sana tergeletak, pingsan karena terluka dalam. Lebih baik aku segera menyembuhkan mereka. Ilmu kedikjayaan 3 tokoh hantu sungai Batanghari itu memang terlalu tinggi, sehingga Harnum, Mantili, dan Gotawa yang ilmu kadikjayaannya sudah mencapai tingkat tinggi dapat mereka kalahkan. Untunglah daya tahan mereka kuat, sehingga luka dalamnya tidak terlalu mencemaskan. Mereka hanya pingsan saja. Baiklah, aku akan menyembuhkan mereka dengan ilmu tabib, ajian tali rambat. Kak Harnum, Mantili, Gotawa, Mantili, Kak Harnum, Kakak Gotawa. Di mana kita ini? Di mana kita? kalian masih berada di sungai Batanghari. Kakang Brahma. Kakang Brahma. Kakang Brahma. Apa kabar istriku Harnum, adikku Mantili, dan Patih Gotawa? Kakang Brahma. Sudah, jangan menangis. Kakang Brahma keterlaluan sih. Iya, kok
aku yang keterlaluan? Kalau mengembara jangan jauh-jauh. Kasihan Kak Harnum. Juga saya dan Kakang Gotawa. Sampai aprak-aprakan. Kesasar-sasar ke negeri orang. Tuanku Brahma. Iya, Pati Gotawa. Tadi kami bertempur dengan 3 hantu Sungai Batanghari. Lalu, di mana mereka sekarang? Semuanya sudah musnah oleh ajian serat jiwa. Mengapa Kakanda mempergunakan ajian serat jiwa? Terpaksa, Harnum. Mereka memiliki ilmu kadikjayaan yang terlalu tinggi. Sukar bagiku untuk mengalahkan mereka dengan ilmu kadikjayaan biasa. Salah-salah aku sendiri yang bisa celaka. Bahkan mungkin aku akan binasa. Jadi satu-satunya jalan hanya dengan mengerahkan ajian serat jiwa. Iya, benar. Mereka terlalu sakti. Bukan tandingan kami bertiga. Untunglah Kakanda datang tepat pada waktunya, sehingga kami lolos dari maut. Iya. Kakang sudah bertemu dengan Lasmini atau belum? Sudah. Sudah? Iya. Aku berjumpa dengan Lasmini di kerajaan Pagaruyung. Lalu bagaimana Kakang Brahma? Apakah dia sudah mati? Dia berhasil meloloskan diri dari cengkramanku. Sayang. Apakah kalian di perjalanan tidak berjumpa dengan Jamali, sahabat dekat Lasmini? Iya benar. Memang kami berjumpa dengan dia. Dan Jamali menceritakan kepada kami bahwa Lasmini sudah berhasil menguasai beberapa jenis ilmu sihir, sehingga bisa menghilang dan lolos dari kejaran Kanda Brahma. Benar, Harnum. Terus terang, aku kagum kepada Lasmini. Dia seakan-akan menguasai Aji Halimunan, ciptaan Batara Krishna. Bisa menghilang dengan seketika, dan aku tidak bisa melihat dia lagi. Dan sekarang entah di mana. Perempuan itu memang berbakat untuk memiliki ilmu yang aneh-aneh. Apakah dia menghilang karena digempur oleh tuanku? Benar, Pati Gotawa. Aku memperdaya dia dengan ilmu malih rupa. Oh iya? Iya. Maksudku ingin memperdaya Lasmini agar dia mau menyerah secara baik-baik. Tapi aku sama sekali tidak menduga. Ketika dia menghilang, lenyap dari pandangan mata. Sampai sekarang aku tidak pernah lagi melihatnya. Meskipun dapat menghilang dan lenyap dari pandangan mata, tapi bukankah kita bisa menangkap perubahan wujud dirinya? Kau benar, Pati Gotawa. Dan rupanya Lasmini belum sempurna betul di dalam menguasai ilmu menghilang itu. Sehingga aku dapat melihat, meskipun sekilas, tapi aku dapat mengikuti perubahan wujud Lasmini. Bagaimana perubahan wujud diri itu, Kakang Brahma? Begini.